Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa IHBS TV yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, hari ini kami bisa menjumpai Anda dalam acara Bincang Serius yang insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengangkat satu tema yang sangat istimewa, yaitu Haji Rasul dalam pandangan Hamka. Tentu puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, pada pagi hari ini kita alhamdulillah menggunakan format baru yang biasanya kami di studio. Alhamdulillah hari ini kita menggunakan format podcast di studio yang baru. Alhamdulillah, tentu kami mohon doa dan dukungannya dari pemirsa sekalian. Baik pemirsa sekalian, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber istimewa kita, narasumber utama kita, yaitu Al-Ustaz Zainal Abidin LCMM hafizahullah taala. Baik pemirsa sekalian, kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustaz? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik. Sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas satu tema yang luar biasa. Intinya kita akan mencoba mengangkat kembali sosok-sosok besar, sosok-sosok yang luar biasa berjasa terhadap perkembangan Islam di Nusantara yang saat ini sudah mulai banyak terkubur oleh modernisasi, sehingga hanya sedikit saja orang yang mengenal sosok-sosok tersebut. Dan ini adalah salah satu ikhtiar kita, Ustaz, untuk bagaimana mengangkat, memperkenalkan kembali dan mengambil hikmah serta teladan dari atas terhadap perjuangan beliau-beliau ini. Baik Ustaz, hari ini kita akan membahas satu sosok yang sangat luar biasa menjadi kebanggaan masyarakat Minangkabau, umat Islam dan juga Nusantara tentunya, yaitu Haji Rasul. Nah Ustaz, sebagai awalan, Minangkabau ini kan di awal abad 20 merupakan suatu tempat, suatu daerah di mana diskursus keislaman itu sangat luar biasa ya. Di Minangkabau khususnya, umumnya di Nusantara, dan ini menentukan bagaimana perkembangan Islam selanjutnya gitu ya. Nah, yang selanjutnya Ustaz, kalau kita bandingkan gitu ya dengan daerah-daerah yang lainnya, bagaimana semangat intelektualitas, semangat keilmuan pada masyarakat Sumatera Barat khususnya Minangkabau ketika itu, padahal kita ketahui saat itu penjajahan masih berlangsung gitu ya, keterbatasan akses dan lain sebagainya, namun sangat luar biasa ya. Dialog keilmuan itu sangat subur ketika itu. Pertanyaannya Ustaz, kenapa masyarakat Minangkabau ini sangat luar biasa dan Islam seolah-olah menemukan bentuk ideal di situ gitu di Minangkabau? Bagaimana Ustaz sosiokultural, sejarah perkembangan Islam di Minangkabau itu sendiri? Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Betul ya, kita kalau membahas masalah Minangkabau secara khusus dan Sumatera secara umum, ini sangat menentukan keislaman dan keindonesiaan ya. Artinya keindonesiaan seperti yang diakui oleh pakar-pakar seperti Gus Dur sama Nurkhalis Majid, bahwa Indonesia ini hampir wujud terbentuk nasionalismenya itu dari Sumatera. Itu pengakuan yang sangat jujur dan tulus, Ustaz ya. Iya, karena apa? Karena kultur Jawa itu kan feodal ya, yang tidak bisa membentuk satu sikap yang musyawarah, egaliter ya, dalam bahasa sekarang itu demokratis kan gitu. Itu dari Sumatera. Bahkan disinyalir
sila di dalam Pancasila, yaitu permusyawaratan, ya, itu diilhami dari Sumatera, kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat dan seterusnya itu. Dengan demikian, kalau kita membahas masalah kaitannya dengan kultur, sosiokultur Sumatera, ini sudah sangat mapan, terutama di abad awal 18, ya, 18, 19 sampai 20. Itu sangat menentukan percaturan Indonesia itu, dan wabil khusus keislaman. Lihat aja tokoh-tokoh, ya, dari mulai yang di Arab sana ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau, kemudian setelahnya ada Syekh Yasin Al-Badangi, yang ini adalah ulama-ulama hebat yang ada di Mekah. Kemudian nanti di nasional sini ada ini Muhammad Nasir, ada Hamka, ada lagi Agus Salim, ada Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, ya. Tokoh-tokoh ini sangat mewarnai Indonesia dan wabil khusus keislaman. Nah, yang perlu juga kita petik di sini bahwa Islamisasi menemukan idealitas paling minim idealis itu, ya, itu di Sumatera. Bahkan kalau kita bisa katakan itu, Sumatera itu sudah diislamkan, bukan Islam disumaterakan, beda dengan Jawa, ya. Bukan sekarang ini Jawa diislamkan, tapi Islam dijawakan itu, sehingga sinkritisme satu agama terutama Islam itu sangat kental di Jawa, kan gitu, beda dengan di Sumatera. Oke, kembali lagi kita membahas kaitannya dengan kultur Sumatera. Nah, menemukan bentuk keislamannya yang paling ideal di Sumatera saat prinsip, ya, adat bersandi syariat, syariat bersandi Al-Quran, kan gitu. Tidak dibalik-balik sekarang, kan gitu. Sekarang sudah diacak-acak, dibalik-balik. Yang aslinya itu adat syarak mengata, adat memaka, kan gitu. Jadi artinya ketika sekarang syariat itu berkata apapun, maka adat tinggal sami'na wa ata'na. Makanya di sana muncul adat bersandi syariat, syariat bersandi Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini kalau kita lihat adat istiadat di sana itu kan ada istilah pemimpin adat, pemimpin ibadat, ada pemimpin yang namanya itu pagar alam, kan gitu. Nah, ini semuanya terbentuk sistem syura, ya, musyawarah. Bahkan apapun dulu yang terjadi persengketaan di kalangan adat itu diselesaikan dengan cara musyawarah, kan gitu. Ini namun memang ini peran utamanya adalah ulama dan surau. Makanya Sumatera ketika ulama ditinggalkan, ketika surau ditinggalkan, maka Islamisasi akan membias. Bahkan keluar tokoh-tokoh hebat itu sudah tidak keluar lagi. Dan itu subhanallah, ya. Kita bandingkan dengan awal abad 18, 19, kemudian 20, bandingkan dengan sekarang. Karena apa? Karena sekarang ini kita temukan surau-surau sudah tidak ada penghuninya, kecuali hanya sholat 5 waktu, berbeda dengan zaman dahulu, ya. Tokoh-tokoh Sumatera Barat itu sudah tidak lagi mengembari secara umum tentang Islam, ya. Jadi keberpihakan mereka kepada Islam itu sangat minim sekali. Inilah yang disinyalir oleh para peneliti di berbagai macam jurnal. Sumatera sekarang itu mengalami berbagai macam degradasi, mengalami berbagai macam pelunturan, mengalami berbagai macam kemunduran di dalam sisi keislaman, ya, sisi keislaman, ya. Makanya kita tidak temukan lagi tokoh-tokoh, ya,
Sumatera, selevel Hamka, selevel Agus Salim, selevel Ahmad Khatib Al-Minangkabau, ya, selevel ini tokoh-tokoh yang sekarang ini bisa menguatkan, mengokohkan Islam di Nusantara ini. Ini ketika kita membahas masalah sosiokultural ini, wallahu a'lam. Baik Ustaz. Jadi intinya mudah-mudahan dengan ada ikhtiar untuk menggali kembali gitu saja, menggali sosok-sosok besar dari Sumatera ini akan menjadi motivasi bagi generasi selanjutnya di Sumatera, sehingga lahir kembali Hamka baru, terus Muhammad Hatta yang baru, dan juga ada misalkan Sultan Syahri dan seterusnya gitu. Tokoh-tokoh hebat baik yang agama maupun nasionalis ini banyak, seperti Tan Malaka untuk nasionalisnya dan seterusnya Ustaz. Nah, selanjutnya Ustaz, pada awal abad 20 ini kan lahir banyak ulama-ulama besar seperti ada Syekh Khatib Minangkabau, berikutnya, dan memiliki banyak murid yang tersebar di seluruh Nusantara, dan salah satu murid yang sangat luar biasa adalah Haji Rasul Ustaz ya, atau nama lengkap beliau Tuanku Syekh Abdul Karim bin Amrullah gitu, Ustaz. Nah, siapa sebenarnya sosok Haji Rasul ini Ustaz? Baik dari silsilah, keturunan atau keluarganya, apakah masih berkerabat juga dengan hubungan kekerabatan dengan Syekh Khatib Minangkabau Ustaz? Perlu diketahui bahwa Haji Rasul itu nama kecilnya adalah Muhammad Rasul, diberikan oleh ayahandanya yang tidak lain adalah Amrullah. Nah, Amrullah ini memiliki istri banyak juga, bahkan Haji Rasul ini dari istri yang ketiga terwasa itu, kan gitu. Bahkan beliau bercerita kepada Hamka bahwa saudara saya seayah aja itu 46. Masya Allah ya, sangat luar biasa, tapi ya damai-damai aja gitu. Itu Masya Allah seperti itu ya. Nah, kalau kita bercerita tentang masa kecilnya itu, memang kalau kita membaca di dalam kitab ayahku itu memang sangat nakal, bahkan tukang ngadu atau sambung ayam. Jadi lucunya, ayam siapa aja disambung ya, mau nggak peduli milih dia, milih tetangganya, dan mana yang menang itu yang diambil itu. Jadi ayamnya iya. Dan kalau sekarang ada yang mencoba untuk melarang-larang, itu udah nggak ada yang berani ya, pasti dilawan dia itu. Ini Haji Rasul. Kemudian sejak mulai umur 7 tahun dia sudah mulai disuruh untuk belajar Al-Quran ya, di Sungai Batang ya. Kemudian pada umur kurang lebih 16 sudah diperintah atau didorong ya, disuruh oleh ayahandanya belajar ke Mekah. Nah ini beliau dilahirkan tahun 1879. Kemudian beliau akhirnya ke Mekah, berarti ketika umur 16 ya, tinggal tambah itu, dan di sana belajar kepada teman ayahandanya yang tidak lain adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Jadi Haji Amrullah ini juga bahkan 2 kali ke Mekah, belajar di Mekah ya, dan berteman akrab dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Jadi kalau kita bisa katakan bahwa Syekh Ahmad itu adalah teman akrab ayahandanya, ya, sama-sama belajar di Mekah. Makanya ketika Abdul Karim disuruh, yang tidak lain adalah Haji Rasul ini disuruh untuk belajar ke Mekah, maka langsung diletakkan ya, dimajliskan di majelisnya Syekh Ahmad, dan bukan hanya sekedar guru, bahkan lebih daripada guru ya, bahkan guru, keluarga, dan juga orang tua. Yang menarik,
Syekh Amruah ini memberikan kiriman uang itu setahun sekali. Ya ketika sekarang ini habis uangnya, pinjam kepada Syekh Ahmad Khatib. Baru berikutnya dibayar. Gitu. Iya, baru nanti dibayar. Ini yang terjadi. Oleh karena itu sangat menunjukkan kedalaman persahabatan, kedalaman interaksi murid dan guru, bahkan bukan hanya sekedar dia itu ketemu guru murid, tapi lebih daripada itu. Makanya kalau kita melihat pengaruh Syekh Ahmad Khatib di dalam kehidupan Haji Rasul itu sangat tinggi sekali, ya. Pengaruhnya Haji Rasul ini, Syekh Ahmad Khatib ini sangat mendalam, saking dekatnya, saking memfigurkannya ketika punya anak, ya, dinamakan Abdul Malik, yang tidak lain adalah Hamka itu, karena nama di antara nama putranya Syekh Ahmad Khatib juga Abdul Malik itu. Sama. Iya, masya Allah itu. Nah, beliau akhirnya pulang ke Sumatera tahun 1901, disambut dengan sukacita, bahkan masya Allah ya, orang tuanya laki-laki, ya, ini orang tuanya, ibunya yang tidak lain Tarwasa tadi itu, ketika Haji Rasul lahir aja itu saking senengnya, bukan sekarang nengok Haji Rasul sedang lahir, tetapi dia langsung ke hutan ambil kampak untuk cari kayu untuk membuatkan surau. Coba bayangkan, futuristik itu. Iya, jadi baru lahir 1 hari, ya nih, ini neneknya ini, ya, itu langsung ambil kampak cari kayu, aku akan bikinkan musola untuk cucu saya jadi ulama besar. Itu kan gitu. Dan ternyata tidak meleset itu, dan bahkan ketika pulang pun langsung membesarkan dakwah dan juga menyiarkan Islam berpusat dari surau itu, ya. Nah, yang juga menarik di sini bahwa memang seperti yang diceritakan oleh Haji Rasul, bahwa ini Hamka, bahwa Haji Rasul yang tidak lain adalah Abdul Karim Amarullah, ya, ini orangnya itu memang berjiwa revolusioner, ya. Jadi kondisi sambutan yang sukacita di di awal dia datang itu tidak selang lama sudah bikin repot para tuan guru ini, ya. Kalau di sana itu buya atau ulama-ulama sana. Karena apa? Karena dia sudah menyinggung adat, mencoba untuk mengkritisi yang tidak lain adalah thariqat Naqsabandiyah, padahal ayahandanya sendiri adalah tokoh thariqat, penganut thariqat. Iya. Karena keterpengaruhan dengan guru besarnya yaitu Syekh Ahmad yang sangat tidak suka, tidak senang, bahkan anti terhadap thariqat terutama Naqsabandiyah, itu mengilhami dirinya, sehingga yang diberantas pertama kali itu tuh ketika pulang, ya, thariqat. Iya, thariqat. Namun pada tahun 1906 dia mengalami berbagai macam duka. Kalau zaman Rasul ibaratnya ayyamul huzn, karena istrinya meninggal, terus akhirnya dinikahkan dengan adiknya Sofiyah yang akhirnya lahir Hamka itu. Kemudian anaknya meninggal dunia, dan tahun 1907 meninggal ayahandanya. Ini jadi kesedihan berturut-turut inilah yang membuat akhirnya beliau itu agak sedikit shock, yang akhirnya bangkit kembali, lebih tegas lagi di dalam menyampaikan dakwah Islam. Nah, kemudian beliau bukan hanya sebatas dakwah di sekitar Sumatera, bahkan beliau bertandang ke Jawa tahun 1917, bahkan ketemu Cokro Aminoto, bahkan ketika diajak oleh Cokro Aminoto untuk mendirikan cabang SI di Sumatera, dia mengatakan,
saya itu nggak pernah punya darah politik masalahnya. Itu kan gitu. Murni ulama. Ya, walaupun gurunya Syekh Ahmad Khatib membela mati-matian dengan menulis Iljamul Awam Anil Haud fi Syarikatil Islam. Jadi membela, tapi beliau tidak mau terlibat di dalam hal itu. Kemudian ketemu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, disinilah mulai ada ketertarikan terhadap Muhammadiyah. Terhadap Muhammadiyah. Bahkan akhirnya sepulang beliau mendirikan Muhammadiyah di Sumatera. Bahkan terihlami juga mendirikan Al-Munir, kemudian akhirnya Tawalib. Ya, walaupun teman-temannya yang tidak lain Abdullah Ahmad, kemudian Thayyib Umar, dan juga yang lainnya itu di dalam perjalanan itu terjadi pecah kongsi, terutama murid-muridnya. Di sana ada Ahmad Lutfi, ada lagi Rasuna Said, ada lagi Rahmah, ada lagi Datuk Batuah. Malah Datuk Batuah ini mencoba untuk mengislamisasikan komunis dan akhirnya menyerang habis-habisan kepada Haji Rasul. Bahkan Haji Rasul ini mengalami berbagai macam kesedihan yang sangat, akan berbagai macam serangan-serangan yang dahsyat dari mereka-mereka ini muridnya. Nah, akhirnya beliau ini menantunya yang sangat dicintainya Sultan Mansur, yang lama ingin ke Jawa nggak diizinkan, akhirnya ke Jawa, dan di Jawa dia akhirnya membesarkan Muhammadiyah, bergabung dengan orang-orang Muhammadiyah. Nah, pada tahun 1925 beliau datang ke Jawa lagi. Nah, disinilah ketemu tokoh-tokoh orang-orang Islam, diantaranya adalah Fakih Hashim, yang ini nanti menjadi cikal bakal pendiri Persis. Jadi bukan Ahasan. Bahkan yang pertama kali menggagas Persis itu adalah Fakih Hashim ini, orang Sumatera, orang Minangkabau juga. Kemudian dibesarkan Persis itu di tangan siapa? Ahmad Hasan, kan gitu. Nah, akhirnya juga ketemu dengan Fakhruddin, ya, itu Kiai Haji Fakhruddin dan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Dan perlu diketahui bahwa di tangannya Haji Rasul ini hampir lebih dari 400 cabang terbuka di Sumatera. Jadi yang pertama kali membawa Muhammadiyah ke Sumatera itu Haji Rasul saja. Iya, betul. Ini tapi walaupun begitu, sampai wafatnya beliau itu tidak pernah masuk ke Muhammadiyah dan tidak pernah menjadi anggota Muhammadiyah. Tapi wasiatnya dia keras, ya. Siapa aja di antara orang Muhammadiyah macam-macam, ya, menyimpang dari ajaran yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka itu ancamannya itu berat sekali di dalam buku ayahku itu. Makanya kalau sekarang orang-orang Muhammadiyah ingin merubah jalur daripada misi Muhammadiyah bahwa memperjuangkan Al-Quran dan Sunnah, maka tokoh-tokoh yang sudah di bawah tanah ini yang sangat berjasa, bahkan darah keringatnya itu bercucuran, akan berontak nanti dan protes, dan nanti akan berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Wallahu a'lam. Insyaallah. Yang selanjutnya Ustaz, di Minangkabau ini kan dialog keagamaan ini sangat bergairah sekali, sangat subur, tidak hanya dalam bentuk forum-forum ilmiah gitu ya. Banyak juga dalam bentuk tulisan, bahkan disinyalir sekitar 100 lebih tulisan para ulama di sana, kelompok tua dan kelompok muda, ya, kalau kita bedakan, ya, antar kelompok tua yang ingin tetap atau pendiriannya terhadap bagaimana mempertahankan kultur tradisi keislaman yang sudah ada, dan tokoh muda yang revolusioner, Ustaz. Nah, yang selanjutnya ini telah merubah, Ustaz, budaya tutur, kan. Jadi budaya tulis menulis dalam bentuk diskusi tulis menulis ini telah merubah budaya tutur masyarakat Minangkabau menjadi budaya tulis ini. Bagaimana Ustaz melihat hal ini, gitu? Jadi perlu diketahui bahwa
kalau di Jawa memang lebih banyak diwarnai oleh tokoh seniman, dalang dan juga wayang ya. Makanya sastra Jawa itu lebih dominan tuturnya ya daripada literasinya. Nah, beda dengan Sumatera ini. Kalau Sumatera itu lebih dominan kepada literasi ya. Karena memang kalau kita melihat bahwa mereka-mereka yang sekarang ini menjadi tokoh-tokoh, di antaranya adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabu, itu tulisannya Masya Allah lebih hebat lagi Syekh Yasin Al-Padangi, ratusan. Jadi karena beliau ini ahli jarh wa ta'dil, ahlul hadis. Jadi kitab-kitab tentang masalah hadis itu ratusan di tangan beliau ya. Terus kemudian tokoh-tokoh yang terkenal di nasional ini hampir nyaris punya buku semuanya ya, apalagi Haji Rasul itu sendiri ya. Nah, kenapa budaya literasi ini sangat hidup, meskipun perlu diketahui ya, orang-orang Sumatera itu rata-rata orator ya, makanya pembicara hebat saja. Iya, makanya Hamka sendiri menggelari ayahnya itu pendidik, orator, penulis, kan gitu. Walaupun begitu, tidak hanya mengandalkan orasinya. Makanya lihat saja dari mereka-mereka yang sekarang ini ahli pidato, ahli ceramah, dan juga Masya Allah ya, maaf, pengacara-pengacara handal itu ngomongnya itu lihai, itu dari Sumatera ya kan gitu. Terus kemudian mereka-mereka yang sekarang ini pakar-pakar pidato ya, ceramah, itu tidak ada yang bisa mengalahkan dari Sumatera untuk orang urusan sekarang itu berbicara, memilih kata-kata yang tepat, indah. Apalagi lihat saja ya, sastrawan nasional yang hebat itu semua dari Sumatera. Melayu semua. Iya, Melayu semua ya. Ini harus kita tegaskan ini, wallahu a'lam. Termasuk bahasa Indonesia juga akarnya adalah bahasa Melayu. Iya, bahasa Melayu semuanya, tidak ada dari lain kan gitu. Ya. Baik, Ustaz. Ya. Yang selanjutnya tadi terkait dengan sosok Haji Rasul, salah satu buku yang paling lengkap ya, menggambarkan siapa Haji Rasul, seperti apa Haji Rasul, sosoknya sebagai seorang orang tua, sebagai seorang ulama, sebagai seorang orator adalah buku Ayahku yang ditulis oleh Haji Malik Amrul atau Hamka yang kita kenal Hamka. Bagaimana Hamka melihat sudut pandang sosok ayahnya ini lewat perspektif beliau di buku Ayahku ini, Ustaz? Iya, perlu diketahui bahwa Hamka di dalam memandang ayahnya ini di dalam buku Ayahku itu sangat lengkap, komprehensif dan objektif, itu kan gitu. Bagaimana dia mencoba untuk bersejarah dengan baik. Artinya yang pahit juga disampaikan, yang pedas juga dirasakan dengan benar-benar tulus, dan yang manis juga disampaikan kepada generasi ini. Yang menarik bagaimana sekarang ini mengungkapkan fakta-fakta kelemahan-kelemahan ayahnya ya. Dari mulai dia itu pemarah, dari mulai dia sering dikasari, itu disampaikan, walaupun itu semuanya adalah untuk kebaikan kan gitu, untuk hal-hal yang sekarang ini positif ya, tapi memang orangnya seperti itu. Dan kata beliau juga, pokoknya kalau sama ayah saya jangan diunggulin suaranya, dia itu hanya luluh dengan ditangisin. Makanya pernah dia ingin mengeluarkan satu buku, yang buku itu berbahaya karena akan berhadapan dengan Belanda ya. Ketika itu datanglah Syekh Jamil Jambe dengan cara menangis, akhirnya luluh, akhirnya dia terima usulannya itu. Kata Hamka, dengan cara seperti inilah
ayahku itu akan bisa ditundukkan. Kalau kita melihat bagaimana Hamka itu menggambarkan ayahnya ini dari mulai kecil, terus kemudian belajarnya di Mekahnya sampai kiprahnya di Sumatera, dan bagaimana perjuangannya di zaman Belanda. Bahkan di sana disebutkan ketika saat menolak ordonasi, ya, karena setiap dai, pendidik, semua itu harus izin Belanda, ya. Semacam sertifikasi. Ya, sertifikasi Ustadz Dai, maka dia menolak. Maka pada saat itu dia berhadapan, dan bahkan akhirnya berurusan dengan Belanda, dibuang ke Cianjur kan gitu. Dan walaupun di dalam pembuangan itu akhirnya dia sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 2 Juni 1945. Jadi kurang 2 bulan Soekarno itu memproklamirkan atau proklamasi kemerdekaan. Kemerdekaan, ya. Nah, perlu diketahui juga bahwa yang menarik yang diceritakan di dalam buku ayahku, pernah Haji Rasul ini diundang muktamar khilafah ke Mesir, ya. Di sana ada seorang mufti besar, ya, yang dia cerita jubahnya bagaimana, sorbannya bagaimana, bercerita, berceramah ngalor ngidul, disetop sama Haji Rasul. Masya Allah. Berani juga ya beliau. Iya. Padahal dia ketika itu pakai terbus, pakai dasi, pakai jas, itu tampilan yang aneh. Ya otomatis dikecilkan kan dia. Di stop dan dia mengatakan dengan bahasa Arab yang sangat fasih. Semua hadirin di sana itu melihat. Orang mana menengok ini siapa, orang mana? Ya. Terus akhirnya dia mengatakan, yang Syekh yang mulia, kita sudah tidak waktunya lagi berbicara mendoktrin-doktrin kami kayak anak kecil. Berbicara masalah-masalah seperti itu. Kita datang untuk bermusyawarah. Kita bicarakan masalah khilafah ini masih patut atau tidak untuk zaman sekarang. Itu, insyaallah orang itu geger itu di muktamar itu, ya. Udah kursinya besar, dia cerita badannya kecil kan gitu, ya. Akhirnya saya mencoba untuk berdiri kan gitu kan. Jadi yang mencegah-cegah, menghalang-halang gitu Abdullah Ahmad, ya, yang akhirnya setelah yang anggota muktamar ini kan semua hampir utusan negara, orang-orang hebat. Iya, orang-orang hebat, dan hotelnya berbintang semua. Sementara Syekh Haji Rasul ini sama Abdullah Ahmad ini nginap di hotel biasa banget, ya. Akhirnya dia tanya oleh wartawan, kenapa kamu menginap di hotel seperti ini? Kami ini tidak menjadi utusan negara yang punya harta melimpah. Kami ini utusan dari umat yang mereka sedang terjajah, gitu. Wah, dari situlah mulai ramai dibicarakan media di Mesir, coba bayangkan. Diliput, iya, diliput ini, dan akhirnya diusulkan oleh petinggi-petinggi Al-Azhar, 2 orang ini harusnya dikasih doktor honoris causa kan gitu. Akhirnya dinobatkan menjadi doktor honoris causa. Dan yang menarik, sampai pulang itu nggak ngerti doktor itu apa dia. Apa itu doktor honoris causa? Makanya disebut di daerahnya itu inyak doktor itu. Iya, mungkin doktor ya. Iya, doktor, karena sejak dari mulai pulang itu berbulan-bulan nggak tahu kalau dia itu dapat gelar, baru bercerita kepada Hamka, apa sih ini gitu ya. Iya, gimana ceritanya dengan muktamar kemarin, diceritakan dengan cerita yang langsam, ya, dengan cerita yang mengalir. Ayah dapat ini doktor, itu apa itu doktor, katanya dia. Ini dokter honoris causa, ini nggak gampang dia. Wah, langsung dia bangga, ya. Memang orangnya itu apa adanya, tulus dan ikhlas, dan ngomong saya dokter itu dengan kelakar itu biasa. Tapi ya begitu, sekali dia itu diganggu, maka dia akan cepat berontak.
ya, cepat ini apa namanya, protes, cepat marah dia itu ya. Tapi cepat pula dia itu apa, sembuh, dia cepat pula juga dia clear, baik sama siapapun. Ini ciri khas watak daripada haji Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, yang cukup menarik tadi di tengah muktamar, mungkin ini kan muktamarnya ulama tingkat dunia ya, tingkat dunia dan kecamatan gitu. Iya, dan tidak main-main di sini yang hadir adalah selevel. Kalau dulu kan Ahmad Saltut ya, dia ulama-ulama Syekh Ali At-Tantawi dan yang lainnya, nggak gampang kan gitu. Makanya memang kita tidak ingkari bahwa kapabilitas keilmuan dan juga karismatik haji Rasul ini tidak diingkari oleh siapapun. Bahkan ketika Jepang menguasai Indonesia, dan ini juga diceritakan di dalam kitab ayahku itu, semua tokoh-tokoh ya, termasuk dari NU, dari Muhammadiyah dikumpulkan, semuanya hormat ya, karena ini dari kaisar Jepang ya. Dan tahu sendiri ya, kalau siapapun yang nggak hormat bisa disembelih di tempat itu kan gitu, dipotong lehernya. Iya, semua hormat dengan cara Jepang ya, yang berunduk itu. Sakirai. Iya, nah cuma haji Rasul aja yang tidak berani juga ya. Iya. Anda. Jadi inilah memang kalau kita bedakan adat Jawa dengan Sumatera, itu perbedaannya di situ. Jadi enak nggak enaknya baper, bawa perasaan itu tinggi di Jawa, beda dengan di Sumatera. Makanya egaliter, musyawarah, demokratis, keterbukaan itu sangat tinggi di sana. Karena pada saat itu akhirnya kaisar dari Jepang ya mengelus ya punggung dia. Ini yang saya inginkan, tokoh seperti ini. Waduh, ya, tokoh militer Jepang itu. Iya, jadi dia tidak akan mengorbankan keyakinannya demi tujuan-tujuan tertentu, nah kan gitu. Dia tidak mencoba untuk mengkompromi di dalam masalah-masalah keyakinan, dan itu yang benar. Waduh, kan gitu. Setelah itu dia malah ceramah, itu kan gitu. Inilah buktinya bahwa janganlah kita itu membuat satu kesimpulan kalau nanti kita itu meyakini ini dan itu, menegaskan ciri khas agama kita itu nanti akan berakibat ini itu. Ternyata lihat apa yang saya dapatkan sekarang ini, nggak ada apa-apa kan? Maka khalayak ramai, para undangan tokoh-tokoh nasional ketika itu walaupun sebelum merdeka terkesima. Makanya Soekarno sendiri itu sangat segan terhadap haji Rasul, sangat hormat kepada haji Rasul. Saking hormatnya, bagaimana pengennya Hamka itu masuk ke dalam peran dia di dalam masalah-masalah kaitannya dengan negara, politik dan yang lainnya, tapi Hamka ketika itu masih menolak. Itu ya, wallahu a'lam. Dan selanjutnya Ustaz, yang menarik tadi ketika konferensi internasional atau muktamar tadi, apakah haji Rasul juga diberikan ruang dan kesempatan untuk berbicara di forum itu gitu? Dan apa yang disampaikan kalau seandainya dia diberikan kesempatan untuk berbicara gitu? Berbicara soal masalah khilafah diberikan kesempatan karena memang ini anggota semuanya ini adalah anggota yang sifatnya undangan, memiliki hak sama. Dan di antara yang dibicarakan memang ketika itu menjelang jatuhnya khilafah dan sudah keropos ketika itu Turki, itu dibahas di dunia Islam ini, apakah khilafah itu masih bisa diterapkan sebagai sistem pemerintahan atau tidak, masih relevan atau tidak gitu. Dan beliau otomatis mendukung karena keterpengaruhan beliau terhadap Muhammad Abduh sama juga Jamaluddin Al-Afghani itu sangat tinggi, Muhammad Rashid Ridho juga sangat tinggi, dan inilah yang akhirnya beliau itu dituduh Wahabi karena mendukung apa tadi Ustaz? Mendukung pemikirannya Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Rashid Ridho. Makanya di dalam bukunya ayahku itu ada kurang lebih 17 poin
yang menyebabkan Hamka itu dituduh Wahabi. Ini maaf, Haji Rasul itu dituduh Wahabi. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat fakta sekarang ini, sebetulnya isu Wahabi itu timbul tenggelam sejak ya? lama sebetulnya. Iya, isu Wahabi itu muncul hilang Sejak zaman perang Padri ya. Iya. Imam Bonjol juga sudah betul ya juga. Dari bahkan maaf, bukan hanya sekarang ini mereka ulama-ulama Arab yang dituduh Wahabi, bahkan mereka yang berjuang gigih mengusir penjajahan itu di negara-negara Islam dan di negara-negara mayoritas Islam itu rata-rata para pejuangnya dituduh Wahabi. Nah, ketika sekarang permasalahan internal mencuat ya di sana antara modernis sama tradisionalis, maka isu yang paling cantik ya, isu yang paling elegan untuk digulirkan itu adalah isu Wahabi gitu. Masih menarik sampai sekarang ini. Sampai sekarang dan Masya Allah sampai yang akan datang. Karena apa? Poin-poin keislaman yang menyebabkan Islam itu terangkat, Islam itu terwujudkan kembali di bumi Allah ya, dalam istilah kebangkitan Islam itu hanya bisa digulirkan dengan cara-cara mereka yang dituduh Wahabi itu ya. Makanya betul dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin bahwa Islam itu tidak akan bisa bangkit di tangan ahli bid'ah ya. Karena apa? Islam itu tidak akan bisa jaya dengan kesyirikan dan kebid'ahan, khurafat dan tahayul. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika itu melihat bahwa, dan itu mengadu kepada Haji Rasul ketika itu, bahwa di Jawa ini kristenisasi itu cukup dahsyat, sangat masif ya. Sangat masif. Kemudian mereka-mereka yang terjebur ke dalam berbagai macam kesyirikan, khurafat dan tahayul itu banyak sekali. Dan mereka yang berislam ini banyak yang jauh dari Islam, jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya semangatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan ini juga didukung para pendiri-pendiri Muhammadiyah, dan itulah yang menyebabkan Haji Rasul itu tertarik, yaitu bagaimana sekarang ini gerakan untuk mengantisipasi kristenisasi. Kemudian yang keduanya adalah untuk mengkanter TBC kalau istilah mereka, tahyul bid'ah khurafat, dan mereka-mereka yang sudah keluar dari Al-Quran dan Sunnah ini yang menjadi stretching utama ya, menjadi suatu pusat. Makanya sampai Masya Allah kenapa Muhammadiyah itu mendirikan PKU kan gitu. PKU itu kan semacam peduli-peduli sekarang itu ya, karena memang kristenisasi itu pada zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan itu masif, dan gampang sekali umat Islam ketika itu tertarik ke dalam Kristen karena kemiskinan, karena keterbelakangan di dalam pendidikan. Makanya akhirnya Muhammadiyah bangkit dengan pendidikannya dan rumah sakitnya kan gitu. Artinya menyasar juga masalah-masalah sosial saja. Iya, karena dengan rumah sakit itu masalah ekonomi juga teratasi, masalah sosial juga teratasi, masalah kemiskinan juga teratasi, dan yang nomor utama pertama adalah pendidikan. Inilah kalau kita bicara masalah kaitannya dengan perjuangan Haji Rasul dan kaitannya dengan Muhammadiyah. Baik, Masya Allah Ustaz. Dan selanjutnya Ustaz, kembali lagi tadi masalah ketika Haji Rasul pulang ini. Iya. Beliau mengganggu kemapanan pemikiran keislaman di daerah leluhurnya, termasuk paham orang tuanya sendiri gitu. Ini kan suatu hal yang jarang ditemukan, ada sosok seperti ini gitu kan, pemberani, nyalinya besar gitu kan, terus berani melawan arus juga gitu terhadap arus pemikiran yang sudah mapan ketika itu, termasuk masalah salah satu halnya adalah tarekat Ustaz yang memang sudah mengakar kuat ketika itu di tanah kelahirannya, yaitu di daerah Minangkabau. Apa yang melatar belakangi keberanian beliau nih untuk menggugat kemapanan pemikiran kaum tua ini saja? Iya, memang
ini kaitannya dengan mental, kaitannya dengan kepribadian. Jadi untuk mencari sosok orang yang bermental seperti Haji Rasul sekarang ini memang langka. Coba bayangkan, beliau itu dipanggil oleh Belanda itu sampai lebih 20 kali. Bahkan dia nantang gitu. Ya, Tuhan bisa bunuh saya gitu. Dan Tuhan bisa penjara saya, tapi Tuhan tidak akan bisa ambil keyakinan saya. Coba, ini gitu. Ngeselin kata Belanda gitu. Ya. Terus bagaimana dengan beraninya dan subhanallah ya, karena bapaknya seorang ilmuwan, seorang ulama, dan keilmuannya itu cukup, melihat anaknya seperti itu juga tidak bereaksi negatif, bahkan dia mensupport. Karena memang pendidikan sejak awalnya itu pendidikan keterbukaan, egaliter itu. Iya. Tidak lantas jadi ribut antara ayah dan anak gitu. Iya, tidak seperti di Jawa sekarang ini, usir-usiran, meneng-menengan, bahkan ancam-ancaman, tidak itu ya. Bahkan Naqsabandiyahnya itu diserang habis-habisan, torikotnya itu ayahandanya hanya bisa tertegun ya. Ini, nah, jadi kalau kita ditanya kenapa bisa punya nyali seperti itu, pertama emang kepribadiannya dari Allah seperti itu, mentalnya memang hebat. Dari dasar awalnya sejak kecil itu memang dia itu pemberontak revolusioner ya. Nah, namun jiwa revolusionernya itu bukan negatif, karena sudah disibghah dengan ilmu-ilmu Islam, sudah dibina oleh ulama-ulama yang hebat, dan sudah ditempa dengan berbagai macam pengalaman-pengalaman Mekah ya. Dari situlah revolusionernya itu menjadi suatu hal yang positif ya. Bahkan kalau kita mendapatkan Islam Sumatera itu seperti Islam Jawa, maka kita tidak temukan Islam di Sumatera seperti sekarang ini. Tapi alhamdulillah tokoh-tokohnya dari Syekh Ahmad Khatib ya, karena buku-bukunya banyak dengan bahasa Melayu, dan juga di sana ada Syekh Yasin Al-Padangi, ada Syekh ini, ada Gus Salim, ada Muhammad Hatta, ada Hamka, ada Nasir. Ini semuanya tokoh-tokoh yang berperan aktif untuk menjadikan Islam di Sumatera itu tegak pada aslinya, murninya. Yang saya katakan tadi bahwa Islam di Sumatera pada abad 17, 18, 19, 20 itu menemukan islamisasi pada idealnya, itu pada idealnya, menemukan bentuk idealnya. Iya, iya. Yang menarik tadi ayahanda Haji Rasul gitu ya. Yeah. Kalau seandainya kita menggunakan bahasa kita, udah jauh disekolahin ke Mekah gitu ya, pulang-pulang malah mengkritik pemikiran kami gitu kan, orang tua gitu ya, mungkin kalau seandainya bahasa kita. Tapi beliau dengan keilmuan ya tetap berdialog dengan santun, berdialog dengan landasan ilmu tentunya. Dia tidak asal berani, tidak asal bicara, tapi memang berlandaskan ilmu tentunya. Tapi juga begini ya, karena Haji Amarullah ini sangat hormat dan segan kepada temannya, yang itu adalah guru Haji Rasul, yang Kiai Haji Ahmad Ahmad Khatib Al-Minangkabau ini sangat hormat, segan, dan di depan dia itu sangat besar. Jadi artinya ketika tahu bahwa anaknya seperti itu berubah ya, ini pasti ini pengaruhnya dari gurunya ini. Itu apa boleh buat ini kan gitu. Itu melawan repot ke anak, apalagi ke guru. Itu akhirnya hal itu dibiarkan mengalir. Bahkan ketika sudah wafat ya, Syekh ini Abdul Karim Amarullah, yang tidak lain adalah Haji Rasul sendiri, maka malah makin gencar untuk menyerang thariqat Naqsabandiyah itu ya. Allahu a'lam bishawab. Dan perlu diketahui ya, kenapa sih yang menjadi stressing Syekh Ahmad Khatib, Syekh Abdul Karim Amarullah ini untuk antipati ya, meluruskan begitu gencar, masif terhadap thariqat Naqsabandiyah. Ini yang paling
tekankan, yang paling dikritisi itu adalah ini, bahwa guru itu bisa menampakkan dirinya kepada muridnya itu. Jadi ini sekalipun sudah meninggal gitu. Iya, jadi sudah meninggal, sehingga bahkan di sana ada satu keyakinan bila orang itu berzikir sambil membayangkan muka atau kalau sekarang foto gurunya, itu akan menyatu dengan dirinya, dan ini kan syirik gitu katanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau kan gitu. Begitu juga Haji Rasul. Inilah yang dikatakan aktivitas suluk itu ya. Ini kesalahannya di situ. Yang paling menjadi stressingnya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau, dan juga menjadi perhatian di dalam kritik-kritiknya Haji Rasul terhadap Thariqat Naqsabandiyah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Dan yang selanjutnya, dialog keilmuan ya antara kaum muda dan kaum tua ini kan terus berlangsung. Yeah. Ada yang contohnya misalkan ketika Haji Rasul membuat satu majalah ya, Al-Munir ya. Yeah. Kelompok tua juga membuat juga kan majalah. Lalu ketika itu dialog ini bahkan sampai difasilitasi oleh pejabat Belanda ketika itu, yaitu BJO Schreich ya Ustaz ya, Bertram Johannes Otto ya, dan beliau waktu itu sedang bertugas di Sumatera. Beliau menjadi fasilitator untuk terjadinya dialog ilmiah ya. Ya tentunya yang sangat luar biasa catatan Anda sendiri, tidak baper, tidak tetap rasional gitu dalam dalam perbedaan pendapat itu ya. Intinya tulisan dilawan tulisan, hadis dilawan hadis ya, terus berikutnya ayat dilawan dengan ayat gitu, tidak ayat dilawan dengan pakai buzzer dan lain sebagainya. Ini sangat luar biasa. Bagaimana pendapat Ustaz tentang hal ini? Iya, memang betul. Di sini ada tradisi dialog yang cukup ilmiah dan objektif serta beradab yang dikulirkan tokoh-tokoh Sumatera ya. Kalau kita lihat perbedaan-perbedaan di kalangan tokoh Sumatera itu sangat tajam ya. Antum lihat aja bagaimana perbedaan antara tokoh-tokoh Nuruddin Ar-Raniri ya, Abdurraub Singkel yang melawan akidah wahdatul wujudnya Hamzah Al-Fansuri dan Samsuddin Al-Sumatrani, tetapi tidak menimbulkan gejolak-gejolak yang aneh kan gitu kan ya. Tidak ada bakar-bakaran dan sebagainya. Iya, tidak ada bakar-bakaran. Begitu juga kalau kita lihat buku-bukunya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau yang ditulis untuk membantah dan membatalkan keyakinan-keyakinan Thariqat Naqsabandiyah itu cukup keras. Coba ada satu kitab yang judulnya As-Sarimul Battar, itu limahwi ahlil iftirar, ini gini, limahwi syubahi ahlil ightirar, itu kan ngeri itu, As-Sarimul Battar kan pedang terhunus itu kan gitu. Tapi semua itu diterima secara ilmiah, walaupun kelompok-kelompok seperti Sulaiman Ar-Rasuli ya, dan juga kelompok-kelompok yang berlawanan dengan Haji Rasul itu tetap melakukan aktivitasnya ya. Meskipun contoh aja sekarang Haji Abbas yang berlawanan dengan Haji Rasul, tapi subhanallah sikap dia memuji-mujinya ketika diwawancarai oleh Hamka itu, subhanallah bagaimana dia itu sangat menghormati, menghargai dan mengakui kehebatan Haji Rasul. Yang Haji Abbas ini bapaknya Sirajuddin Abbas ya, tokoh Parti ya, yang sangat getol di dalam membela keyakinan tradisional. Itu bapaknya sangat objektif ya, sangat bagus di dalam menilai Haji Rasul gitu. Inilah yang harusnya kita lakukan. Jangan sekarang ini dalelut kalah dalil gelut gitu. Kalau di ranah Jawa di sini kan ada suatu penyampaian yang dianggap salah, harusnya ceramah dibantah dengan ceramah, tulisan dibantah dengan tulisan kan gitu. Seminar dibantah dengan seminar, buku dibantah dengan buku. Ini tidak.
Ya, kadang-kadang dibantah dengan caci makinya buzzer, dibantah dengan olok-olokannya netizen, dibantah dengan kalimat-kalimat yang tidak beradab. Jadi Pancasila yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab itu hilang kalau begini, ya. Dan kalau kita sekarang ini tampakkan seperti yang ada di Sumatera dan tokoh-tokoh Sumatera, bagaimana mereka itu berdialog, bagaimana mereka itu bercengkrama di dalam masalah-masalah agama, di dalam masalah-masalah ilmiah, begitu objektif, begitu santun, begitu beradab. Ini contoh sebetulnya, ya. Dan mudah-mudahan ini hidup. Soalnya apa? Begini, ya. Soal masalah perselisihan enggak mungkin bisa kita hindarkan. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbu, kan gitu. Cuma bagaimana sikap-sikap kita di dalam menyikapi perbedaan tersebut. Ya, kalau dia itu salah di dalam ceramah, biasa dong dibantah dengan ceramah. Kalau dia salah di dalam tulisan, kita bantah dengan cara tulisan. Kalau mereka itu salah di dalam masalah kaitannya statement fatwa, kita bikin fatwa untuk memberikan satu penjelasan bahwa fatwa yang benar itu seperti ini, dalil ilmiah. Kalau sekarang ini nasallallahu al-afiyah sudah tidak ilmiah lagi, sudah pakai otot atau dalilut kalah dalil, terus ngacak gelut, kan gitu, ya. Wallahu a'lam. Masya Allah, Ustaz. Yang selanjutnya, Ustaz, Haji Rasul ini kan salah satu tokoh yang sangat progresif, ya, dan ini berpengaruh terhadap perkembangan Islam selanjutnya bagi generasi-generasi muda Minangkabau khususnya Sumatera, gitu, Ustaz. Nah, yang selanjutnya, Ustaz, yang menjadi media bagi beliau untuk mengkanter pemikiran atau membantah pemikiran-pemikiran kaum tua itu majalah Al-Munir, ya, Ustaz, ya. Beda sedikit dengan Al-Manar, ya, kalau di tengah Al-Manar, kalau ini Al-Manar, Al-Munir, di sini Al-Munir. Al-Munir. Nah, itu bagaimana konten-konten Al-Munir ini sisinya, gitu kan, dan apakah hanya beliau saja yang nulis atau ada tokoh-tokoh lain juga yang menulis untuk meramaikan hasanah dan wacana pemikiran di Al-Munir ini, Ustaz? Iya, perlu diketahui bahwa Al-Munir ini dimotori oleh 3 orang, yakni Syekh Tayyib Umar, ya, Syekh Muhammad Tayyib Umar, terus kemudian Syekh Abdul Karim Amarullah, kemudian Syekh Abdullah Ahmad, itu, ya. Nah, di sana dibantu oleh Zainuddin Labbai, juga muridnya, dan beberapa, tetapi tidak begitu aktif. Tetapi di antara sekian orang ini yang aktif menulis itu Syekh Abdul Karim Amarullah, ya. Dan yang menarik, ya, pernah sempat membuat heboh, ya, karena Syekh Abdul Karim itu mengangkat kitab Zadul Ma'ad di mana Ibnu Qayyim mengatakan usolli itu bid'ah. Nanti kan jadi polemik saja. Iya, jadi polemik, ya. Bahkan pada saat itu ditegur oleh beberapa orang, bukan malah berhenti dia, ya, apalagi negur dia itu nggak ilmiah. Pokoknya Haji Rasul itu janganlah dilawan dengan cara-cara apalagi nggak ilmiah, apalagi dengan cara keras, ya. Mendingan sama beliau ngalah atau nangis, kan gitu. Ya, akhirnya dia kumpulkan seluruh rujukan tentang masalah usolli. Dia beli kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia beli kitab-kitab lain Ibnu Qayyim, karena Ibnu Qayyim dituduh Wahabi juga, aneh, kan gitu. Sumber yang memotori, mengilhami Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahhab itu, ya, ini Ibnu Qayyim sama Ibnu Taimiyah. Dia gak terima, gak peduli saya sekarang mau ngomong gak ngomong, gue dituduh Wahabi, katanya dia bilang gitu, kan. Saya terus saja, saya ngomong dituduh Wahabi, kagak ngomong juga dituduh Wahabi. Akhirnya dia bahas, ya, kitab-kitab dibeli, yang tidak bisa dibeli pinjem. Akhirnya malah kuat, ya. Bahkan akhirnya Syekh Abdullah Ahmad, temannya yang sudah ngendor-ngendori, ya, ngendor-ngendori, jangan nanya kepada gurunya di sono di Mekah, Syekh Ahmad. Nah, ketika itu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini berpendapat, udahlah jangan dibid'ahkan itu,
gitu kan gitu. Nah, tanpa beliau juga sempat menulis kitab tentang masalah usholi ini, bahwa usholi itu tidak bid'ah. Tapi Syekh Abdul Karim Amarwah tetap ini menunjukkan bahwa bagaimana kalau dia sudah mendapatkan kebenaran, dia tidak akan bisa dibelokkan oleh siapapun, ya. Apatah sekarang ini teman dekatnya semacam Abdullah Ahmad atau yang lainnya, karena dia sekarang Raja Belanda aja gue lawan, Kaisar Jepang aja gue lawan, kan gitu. Ini sosok Haji Rasul itu, ya. Allahu a'lam. Masya Allah. Tapi di salah satu literatur dikatakan bahwa beliau itu masih mengamalkan seperti kunut subuh, Ustaz, ya. Iya. Terus membaca basmalah dalam sholat secara jahar, betul, Ustaz, ya? Ya, itu ada beberapa yang hal-hal kaitannya dengan khilafiyah, waqi'iyah, dan itu memang bisa ditolerir, ya. Di dalam masalah-masalah usul, di dalam masalah-masalah pokok, itu beliau tegas, ya, di dalam hal ini, ya. Kelemahan orang, ya, kekurangan orang kita di dalam hal ini, tetap uswah kita adalah Rasulullah SAW, ya. Panutan kita adalah Rasulullah SAW. Kalau seandainya Haji Rasul itu melakukan hal-hal yang, maaf, ya, Hamka di dalam kitabnya secara jujur, ya, mengatakan, kan bapak saya di akhir hayatnya itu kan kena sesak napas karena perokok, kan gitu. Nah, itu perokok berat beliau juga. Nah, di sini kita yang baik kita sampaikan, yang pedas juga kita sampaikan, yang pahit juga kita mau rasakan. Inilah sejarah, kita bersejarah. Jadi ketika kita itu bersejarah, menceritakan sesuatu itu apa adanya, bukan berarti kita itu memihak. Itu kan kadang-kadang, wah, kalau sekarang bahas ini Asy'ari, Anda Asy'ari, bahas ini Mu'tazilah, Anda Mu'tazilah, bahas ini Wahabi. Lah, ini kita nggak bisa bersejarah nanti. Kalau kita bahas komunis, kita jadi komunis, begitu. Ini nggak ilmiah sama sekali. Ini kita bersejarah, ya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Yang selanjutnya, tadi Haji Rasul ini atau Syekh Amrullah ini kan pernah kunjung ke Jawa, ya, dan bertemu dengan Ki Haji Ahmad Dahlan, dan akhirnya beliau sepakat untuk membentuk Muhammadiyah di Sumatera, dan beliau ini kan dengan Ki Haji Ahmad Dahlan ini satu guru, ya, Ustaz, ya. Waktu di Mekah yang sama-sama berguru kepada Syekh Ahmad Khatib. Iya, betul. Nah, yang selanjutnya, Ustaz, berkaitan dengan kiprah beliau, dakwah beliau di bidang pendidikan. Seperti apa kiprah beliau di bidang pendidikan, misalkan membentuk sekolah, pesantren, atau lain sebagainya? Iya, sebetulnya beliau adalah tokoh yang mendirikan sekolah dengan sistem kurikulum. Bahkan ketika itu Indonesia di awal kemerdekaan aja masih belum mengenal istilah kurikulum. Itu yang dikenal itu rencana pelajaran, RPL, ya. Iya, kan Ki Hajat Dewantoro itu masih memakai istilah rencana pelajaran. Tapi ini Haji Rasul dengan tawalibnya, ya, mendirikan suatu sekolah yang sudah klasikal dengan suatu kurikulum yang bagus. Bahkan yang menarik adalah Rahmah al-Yunusi, ya, yang mendapatkan satu gelar masyakhah, ya, yang sangat kita sayangkan sampai hari ini belum mendapatkan gelar pahlawan, ya. Padahal beliau ini lebih daripada Kartini, lebih daripada yang lainnya. Kenapa? Karena beliau inilah yang pertama kali membuka sekolah klasikal untuk perempuan. Bahkan perempuan, ketika diundang ke Mesir, ke Al-Azhar, Mesir itu belum punya kelas perempuan. Coba bayangin. Bahkan Mesir itu Al-Azhar punya kelas perempuan itu setelah itu pada zaman rektornya itu Ahmad Saltut, kan gitu. Kemungkinan besar terilhami oleh Rahmah ini, Masya Allah, gitu. Rahmah al-Yunusi, yang tidak lain adik-adiknya Zainuddin Labai al-Yunusi, kan gitu. Ini menunjukkan bahwa Haji Rasul, murid-muridnya itu
pengembang lembaga pendidikan Islam yang profesional pada zamannya dan untuk saat ini juga, ya. Karena kita kalau berbicara masalah pendidikan, ya, zaman dulu itu sebetulnya lebih hebat daripada zaman sekarang. Coba mereka mendirikan sekolah itu di zaman tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah. Coba Belanda, ya, penuh tantangan, tapi kenapa, ya, madrasah-madrasah yang didirikan oleh Haji Rasul seperti Madrasah Tawalib, Rahmah Al-Yunusi, terus kemudian madrasah yang didirikan, sekolah yang didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan juga sekolah yang didirikan oleh Surkati, ya, bahkan sekolah Al-Irsyad yang ada di Tanah Abang itu berhasil melahirkan generasi-generasi yang hebat, kader-kader yang hebat. Kenapa? Ini berbeda dengan sekarang, mendapatkan dukungan dari pemerintah, suasananya juga sekarang ini sangat terbuka, memungkinkan kita untuk berekspresi dengan berbagai macam bentuk-bentuk pendidikan yang kita inginkan, tetapi hasil pendidikan kita itu terpuruk bahkan di bawah Palestina jauh. Coba ini pertanyaan. Jadi intinya kita kembali lagi bahwa peran pendidikan Syekh Haji Rasul yang sangat signifikan adalah pembentukan tawalib, kemudian yang keduanya menghidupkan surau-surau itu tempat pendidikan. Jadi bukan hanya tempat sholat dan kajian saja. Dan kemudian murid-muridnya juga mendirikan sekolah-sekolah seperti Rahmah Al-Yunusi. Dan Masya Allah, ya, surau pada zaman dulu di Sumatera itu seperti madrasah, memegang peran strategis, Ustaz, ya. Iya, karena orang-orang itu kalau sudah maghrib itu membaca Al-Quran itu suaranya itu menggema, diceritakan di kitab ayahku itu di setiap masjid. Bahkan Masya Allah, ya, Haji Rasul itu kalau diundang ceramah, melihat masjidnya itu lebih jelek daripada rumah-rumah sekitarnya, dia nggak mau. Diceramai dulu tuh orang ini, tokoh-tokohnya. Iya, saya tidak akan mau ceramah kalau masjidnya ini masih lebih jelek dari rumah-rumah kalian, ya. Bagaimana rumah-rumah kalian itu mentereng sementara rumah Allah seperti ini? Bangun yang baik dengan hasil pertanian kalian, dengan hasil usaha kalian. Kalau sudah lebih bagus daripada rumah kalian, aku mau ceramah, dia. Gitu. Masya Allah, itu orangnya memang apa adanya, nggak ada yang aling-aling gitu, ya. Allah. Iya, iya. Baik, yang selanjutnya tadi Haji Rasul ini merupakan satu penggerak, ya, tidak hanya dalam dakwah secara langsung, tapi lewat pendidikan juga, karena terbukti beliau banyak mendirikan lembaga-lembaga pendidikan gitu yang justru lebih tua daripada yang digadang-gadang sebagai awal cikal bakal pendidikan di Indonesia seperti taman siswa dan lain sebagainya, gitu, ya. Dan terbukti banyak melahirkan tokoh-tokoh besar, kan, alumni-alumni dari sekolah Tawalib Putra ini, Ustaz, ya. Iya, betul. Nah, jadi kalau kita lihat taman siswa itu sebetulnya baru kemarin, kan, dibandingkan pendidikan yang didirikan oleh Kiai Haji Rasul dan juga pendidikan-pendidikan yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Coba bayangkan, sekarang ini kita objektif saja, tidak saling nyinyir, bahwa sekarang taman siswa di Indonesia itu sudah berkembang berapa cabang, kan, gitu. Bandingkan dengan sekarang ini sekolah Muhammadiyah itu berkembang berapa cabang, itu kan gitu. Itu satu. Kemudian sekarang kita lihat, ya, peran Ar-Rahmah di dalam mendirikan pendidikan saat itu yang sudah mendapatkan penghargaan dari Al-Azhar dengan gelar Masyaikh. Kemudian Haji Rasul yang sudah bisa membuat tawalib, surau-surau itu sudah dibikin kurikulumnya. Ketika itu di Jawa ada apa, kan, gitu. Belum ada pendidikan yang sifatnya itu klasikal. Kalau ada pondok-pondok, itu semuanya masih sistem sorogan, belum mengenal klasikal. Bahkan ketika itu mereka sedang menggencarkan kuliran pemikiran anti terhadap sekolah klasikal, karena dianggap seperti menyamai Belanda. Iya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan ketika itu mereka juga sampai mengharamkan pakai dasi, pakai jas, itu kan gitu.
Nah, ketika itu Syekh Haji Rasul juga sudah pakai terbus, sudah pakai jas, sudah pakai dasi itu kan. Sudah nyentrik lah. Iya, sudah nyentris, tapi celananya tetap cingkrang, masya Allah itu ya. Dan kemudian Ki Haji Ahmad Dahlan juga begitu, berapa cabang-cabang Muhammadiyah ketika itu. Jadi soal masalah kepakaran pendidikan, maka sebetulnya kalau kita pendidikan Islam ya, pendidikan Islam terutama tidak ada yang mengunggulin dua tokoh ini, yaitu Ki Haji Ahmad Dahlan sama Haji Rasul. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi intinya tidak hanya sekedar membangun kurikulum, tapi membangun suatu masyarakat pendidikan ya. Misalnya ketika itu di tengah-tengah hegemoni Belanda, tapi bagaimana Haji Rasul dan salah satunya Ki Haji Ahmad Dahlan juga mampu membangun masyarakat pendidikan misalnya. Iya betul, society of learning itu sudah dibangun dengan baik di Sumatera. Jadi meskipun sekarang dalam masalah fasilitas gedung-gedungnya bisa kita katakan sangat sederhana, tetapi pelajaran-pelajarannya, guru-gurunya, terus kemudian sistem klasikalnya dan kurikulumnya sudah cukup modern, gitu kan gitu. Ya, Allah a'lam. Baik Ustaz, waktu kita sudah berada di penghujung ini, namun sebelum kita akhiri ada beberapa pertanyaan dari pemirsa sekalian yang sudah masuk ke kami. Pertanyaan pertama Ustaz, dari Bapak Abdillah di Jakarta. Apakah di zaman Haji Rasul marak nikah beda agama gitu, dan apa kalau ada seperti apa tanggapan Haji Rasul kepada hal tersebut, terhadap hal tersebut gitu? Ya, kalau itu ada di zaman Haji Rasul itu mungkin udah didatangi mungkin ya udah disunat sama Haji Rasul itu ya. Jangankan beda agama ya, yang paling diperangi oleh Haji Rasul adalah sindur buta itu kan gitu. Sindur buta di mana nikah tahlil kan itu. Dan ini dulu marak di Sumatera. Nikah tahlil seperti apa Ustaz? Jadi sindur buta itu di mana kalau ada orang yang perempuan sudah dicerai 3, itu di KUA Belanda itu diproses untuk nikah-nikahan dengan laki-laki mana aja supaya bisa nanti nikah lagi dengan suami yang lama. Yang tahlil itu cuma di Sumatera, terutama di Padang itu dikenal dengan cindur buta itu. Seperti itu. Nah, dan itu memang uangnya besar ya. Kadang-kadang beliau bercerita di situ itu, kadang-kadang yang penting si perempuan sama laki itu suka nggak suka suruh masuk ke dalam kamar, terus kemudian setelah keluar dari kamar sudah gitu aja jawabannya. Sudah berarti ya sudah berhubungan, ya sudah cerai lagi dengan istri sindur buta ini, dengan suami cindur buta ini. Nah ini itu aja dilawan keras oleh Haji Rasul, apalagi nikah beda agama ya. Dan kita katakan dengan tegas ya, ini sedikit untuk menyimpang bahwa nikah beda agama itu dari sisi Al-Qur'annya, dari sisi sunnahnya, dari sisi prakteknya, dari sisi ijma'nya, itu tidak ada satupun ayat yang bisa membenarkan, tidak ada satupun sunnah yang bisa membenarkan, tidak ada satu ijma' pun yang bisa membenarkan. Pokoknya gini aja deh, kalau ada yang mengatakan ya ini itu nikah beda agama itu halal, yang mengharamkan itu katanya tidak tahu cara untuk menafsirkan Al-Quran, ya yang nggak tahu itu siapa yang ngomong apa sekarang ini yang diomongin ya. Sekarang kita nggak usah berputar-putar, tolong sebutkan ayat sekarang, surat apa, ayat berapa yang menghalalkan wanita muslimah itu menikah dengan non muslim. Kemudian sunnah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana sebutkan, kalau ada di dalam Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Musnad Ahmad, bahkan di tempat-tempat lain yang sanadnya sahih, yang membolehkan muslimah menikah dengan non muslim. Karena semua pasti akan tidak mungkin bertabrakan dengan Al-Quran yang Allah katakan wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu.
janganlah kamu nikahkan wanita muslimah itu dengan musyrikin, ya, wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum, ya. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya, dan begitulah jawabannya dari Ustadz untuk Bapak Abdillah di Jakarta. Dan selanjutnya ada pertanyaan kedua, ini kita dua pertanyaan saja Ustaz. Yang kita bacakan hari ini sebetulnya sudah masuk beberapa dari Bapak Ahmad di Bekasi. Pertanyaannya, Haji Rasul merupakan sosok yang menjadi panutan, idola pada zamannya, dan merupakan sosok idola yang ideal bagi kalangan muda ketika itu. Namun saat ini terjadi pergeseran idola, ya. Anak-anak muda lebih mengidolakan saat ini kepada orang kaya fiktif atau gerejiris gitu ya Ustaz, ya. Bagaimana Ustaz melihat fenomena ini? Bagaimana supaya anak muda ini bisa kembali lagi mengidolakan sosok-sosok yang memang pantas untuk dijadikan sebagai idola dan panutan? Silakan Ustaz. Ya, inilah yang dikatakan oleh para penulis di jurnal-jurnal dan juga di beberapa makalah tentang pergeseran kultur Sumatera. Sosiokultur Sumatera sekarang ini sangat jauh bergeser, ya. Yang diidolakan sekarang ini artis-artis, yang diidolakan sekarang ini orang-orang yang kaya mendadak, yang diidolakan itu mereka-mereka yang sekarang ini tidak mengakar kokoh agamanya, gitu kan gitu. Nah, kemudian yang juga tidak kalah pentingnya, pergeseran-pergeseran ini memang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang paling dominan adalah modernisasi, karena modernisasi itu akan melahirkan satu watak hedonis, ya, satu perilaku yang materialistis, dan nanti mentalnya adalah mental pragmatis, ya. Kalau ini yang terjadi, maka yang diidolakan adalah mereka-mereka yang bisa memiliki uang, dan ini merupakan suatu hal yang sangat mengerikan, ya, memalukan dan sekaligus juga memilukan, di mana orang-orang yang akhirnya penipu, koruptor dijadikan idola hanya karena uangnya melimpah, gayanya perlinti, rumahnya mewah, dan mobilnya juga wah, kan gitu. Inilah yang harus kita sekarang ini rubah. Caranya bagaimana? Caranya kita sekarang galakkan surau-surau itu, ya. Kemudian kita kaji kitab-kitab para ulama. Banyakkan seminar-seminar di Sumatera Barat, ya. Dari situlah nanti akan keluar tokoh-tokoh kembali lagi seperti Ahmad Khatib Al-Minangkabau, Syekh Muhammad Yasin Al-Badangi, dan juga Syekh Haji ini Abdul Karim Amarullah, ada Hamka, ada Muhammad Nasir, dan ada juga Muhammad Hatta. Ini yang akan bisa mengembalikan itu. Kemudian pendidikan, ya. Orientasi pendidikan sekarang ini orientasi pendidikan yang sangat-sangat tidak merepresentasikan keislaman di Sumatera wabil khusus, ya. Makanya terutama di sekolah-sekolah tertentu itu subhanallah, ya. Kita lihat sekarang ini mereka terjebak ke dalam tawuran, pergaulan bebas, dan coba bayangkan, ya, di musim pandemi ini saat daring itu ternyata terjadi suatu gejolak yang negatif, di mana anak-anak pelajar itu hamil di luar nikah itu cukup signifikan. Di Jogja saja itu hampir 45 lebih ribu, ya, 45.396 atau 4 kasus pelajar itu hamil di luar nikah. Ini sudah mengerikan. Kenapa? Karena mereka sekarang itu terpengaruh modernisasi, sehingga hidupnya itu ingin pragmatis dan gayanya gaya hedonis, dan sekarang perilakunya adalah perilaku materialistis itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, insyaallah terima kasih atas jawabannya, dan kita sudah berada di penghujung waktu Ustaz. Insyaallah nanti kita akan bertemu lagi di sesi yang lain dengan tokoh-tokoh yang lebih hebat lagi dan sangat luar biasa Ustaz. Insyaallah intinya kita berikhtiar bagaimana supaya kita mengangkat kembali, memperkenalkan kembali tokoh-tokoh luar biasa, tokoh-tokoh yang sangat hebat di zamannya, dan tentu menjadi tokoh-tokoh yang masih layak untuk dijadikan sebagai inspirasi bagi kita, bagi generasi muda saat ini Ustaz. Baik,
Pemirsa sekalian, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dari awal sampai akhir, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kami bisa menjadi ilmu serta pengetahuan dan bisa diambil faedahnya bagi kita semua. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku seiman seislam, kaum muslimin ahli sunnati wal jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya sekarang berada di lokasi pondok pesantren tahfidz dan juga bahasa Arab Agropreneur yang ada di Indramayu, ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk kelangsungan, untuk kelanjutan pembangunan ma'had kita yang sudah terus berlanjut, terus berlangsung, mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyisihkan hartanya, untuk menyisihkan rezeki yang telah diberikan oleh Allah terbaiknya demi kelangsungan, kelanjutan pembangunan pondok pesantren Agropreneur ini. Alhamdulillah, dengan berbagai macam karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harta yang hakiki, harta yang sejati yang kita miliki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam mengatakan hartaku, hartaku, hartaku. Walaysa laka minal mal, sesungguhnya kalian tidak memiliki harta yang sebenarnya kecuali 3. Ma akalta faqad afnaita, yang kamu makan sudah hancur, sudah menjadi sampah, sudah menjadi kotoran. Wa ma labista faqad ablait, yang kamu pakai suatu ketika akan lecek, suatu ketika akan menjadi sampah. Wa ma tasaddaqta faqad abqaita, yang kamu sedekahkan itulah yang awet. Di dalam masalah kaitannya dengan infak, kalau kita tidak sempatkan, kalau kita tidak coba sisihkan, maka peluang-peluang itu akan terus mundur, akan pudar. Tekad orang untuk mengeluarkan harta itu banyak godaannya. Oleh karena itu, kita harus yakin bahwa orang terbaik adalah orang yang banyak memberi, bukan dikasih. Kebahagiaan seorang mukmin adalah mengeluarkan harta, bukan menerima harta. Allah Subhanahu wa ta'ala tiap pagi menurunkan 2 malaikat. Yang pertama, malaikat itu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti orang yang infak. Yang satunya mengatakan berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah
kehancuran bagi orang yang menahan. Allah memberikan satu kabar gembira bagi orang yang infak. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin, seperti satu taman yang ada di dalam bukit. Asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'afain, memberikan satu hasil yang berlipat ganda. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu biji Allah ganti 100, kemudian setelah itu kali dan kali terus. Hadirin sekalian, orang-orang non-muslim di sana setiap hari, setiap bulan mengeluarkan miliaran untuk membela agamanya, untuk menegakkan kalimatnya, untuk memadamkan cahaya Al-Quran, cahaya Islam dari muka bumi ini. Terus mana peran kita? Mana harta kita untuk meninggikan kalimatullah, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka wilayah dakwah, pendidikan, dan juga aset-aset sosial kaum muslimin membutuhkan uluran tangan kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadiah terbaik, hibah terbaik dari harta yang halal, berkat doa kita yang setiap hari kita panjatkan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat, dan terus semoga pondok pesantren tahfidz dan bahasa Arab Agropreneur ini maju, berkembang pesat berkat kiprah dan juga uluran tangan Bapak Ibu sekalian, setelah taufik, hidayah dan bantuan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hada wastaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal azim, innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.